dari teman-teman kita ini yang sangat luar biasa. Tentu semua karena kemurahan Tuhan, maka kita satu untuk perayaan penuh rahmat ini, baik untuk yang sudah hadir maupun teman-teman kita juga yang berada di berbagai tempat. Kita juga doa untuk semua yang telah berpulang, teman-teman angkatan kita, agar mereka berbahagia di surga. Dan kita bersatu juga mempersembahkan semua para donatur dalam hidup kita, pemilik villa ini yang telah berkenan memberi kita kemudahan, agar semuanya juga diberkati Tuhan. Marilah bergembiralah, puji Tuhan dengan nyanyian meriah, sebab Tuhan Allah ada di tengah kita. Engkaulah imam hingga kekal menurut cara Melkisedek. Tuhan pun telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Hai, marilah bergembiralah, puji Tuhan dengan nyanyian meriah, sebab Tuhan Allah ada di tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berhasil dan prestasi, dan terutama lagi atas rahmat yang Dia berikan sehingga kita dapat bertemu di sini. Terus terang saja saya punya kerinduan untuk berada dalam pertemuan yang sudah dimulai. Begitu dari tahun ke tahun saya tidak pernah hanya membaca saja, melihat, tapi sungguh saya sendiri secara pribadi mengalami tahun ini adalah tahun berahmat dan tahun jubili. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah laku dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan yang benar menurut anggapanmu. Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Haleluya. 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 Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya. 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 Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis.
ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku diminta dari Roma, ada 3 tempat yang harus dipilih, salah satu Meksiko. Meksiko itu tempat ketiga. Pertama Belarusia, yang kedua Togo, Afrika, lalu yang ketiga Meksiko. Meksiko ini sudah dalam bayangan bersama orang-orang asli Indian. Karena dari les sejarah sejak SD itu sudah ketahui orang Maya, Aztec semua. Jadi saya memilih moto saya itu, dan akan saya gunakan juga dalam 25 tahun nanti, tanggal 12 September itu, dari kitab Yesaya 43:10. "Kamu adalah saksiku dan hambaku yang kupilih." Setelah sekian lama studi, apa yang menginspirasi untuk bisa jadi spirit? Haleluya. Sekali bahwa akhirnya 25 tahun kita masih bisa bersama seluruh Pak Sony, Oncu, teman top saya, Pater Andre, Pater Gombo, Gospos, nama Gregor Gospos, Pater Matthew, bahkan Injil Matius, dia sendiri yang baca, dan orang kudus kita dari Polandia. Jadi luar biasa Pater Yansen, jadi kami Awan dan teman-teman banyak sekali. 5 tahun setia selalu. Selamat 25 tahun. Hanya dua yang bisa kami sampaikan. Kami tidak punya apa-apa dan bisa menyalakan lilin ada 6 dan masing-masing menjadi satu ya. Sulit. Kan mau surprise hari ini. Itu anak sudah kenapa dia pulang. Surprise. Oke, mari kita tahu Bapak. Lilinnya sudah kita nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Yang lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sama-sama. Juga. Satu pisau saja. Satu pisau. Ulang. Tahan. Oke. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Nah ini kita harus foto bersama kamu masih. Ardi suap. Sama-sama. Baris supaya fotonya nak. Bareng. Suami suap. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terpujilah Kristus. Ini teman-teman yang baik, rekan-rekan imam, teman-teman kami awam yang sangat kami hormati, selalu menuju ke puncak. Ya. Dan dari puncak kita juga tidak mungkin tinggal di puncak terus, tapi kita turun. Dan karena itu bahasan cuti hari ini sangat indah dan luar biasa sesuai dengan reuni yang kita jalankan ini. Ya, kita dengar dengan sangat baik tadi dari bacaan pertama, Dia akan menurunkan roti dari surga. Tentu ini untuk konteks zaman dulu. Ya, teman mati Zimbabwe, jangan kau pikir roti turun dari surga ya. Yang turun sekarang ini adalah rahmat, berkat, kekuatan baru. Apalagi kau di Meksiko di sana ya, jadi engkau, saya bilang tadi Sony, kalau kau rambut lepas itu seperti orang Flores. Kalau dia kuncir begini tadi, ini sudah asli Meksiko. Kita ingat film-film yang dulu itu. Dan sabda Tuhan juga tadi sangat menarik. Dan perjalanan hidup siara kita dalam imamat, demikian juga teman-teman awam, itu kalau mau jujur saudara-saudariku sudah sangat luar biasa. Betul atau tidak teman-teman? Ya, tadi campur tangan Tuhan itu sudah sangat luar biasa. Kan kita dengar dengan sangat indah juga tadi dari bacaan kedua. Ya, dia katakan, ya, pikirkanlah hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik itu kita sudah tahu semua. Ya, sehingga selalu saya katakan kepada Yerem Bero, kita ini pikirkan yang baik-baik. Tadi masih Manu. Dalam Bas Manggarai kita punya teman-teman, ada saudara saya Pak Obed ini, kami dan Obed dari kecil sama-sama, jadi ya memang sangat luar biasa. Teman Gusti dan juga kita semua ini. Bas Manggarai ini teman Matruron, mereka pikir hoe rentang kan tanah lino hoe dalam Bas Manggarai itu untuk kebun, ya, buka kebun baru dan juga kebun lama. Nah, jadi hoe lokang, agoher umabren. Seringkali kita memang tertawa dalam hidup, saudara-saudariku, tapi kita ingat kuliah dari Pater Petrus Hekong dulu, dia mengatakan bahwa ya, kemurahan Tuhan jauh melampaui yang kita pikirkan. Saya dalam menghayati imamat, teman-teman baik, saya selalu ingat kata-kata itu. Kemurahan Tuhan itu jauh melampaui yang kita pikirkan. Yang terpenting bahwa dalam hidup ini kan kita sudah memutuskan untuk menjadi imam. Ada pepatah mengatakan, bermain air kita basah, bermain api kita terbakar. Jadi karena itu rasa-rasanya menurut saya bahwa kita ini tidak luput dari segala kelemahan-kelemahan manusia. Karena tidak ada yang sempurna ketika kita masih di dunia ini.
Kan Injil yang kita dengarkan juga tadi, teman-teman yang baik, sangat luar biasa. Ya, bagi kita imam, juga bagi teman-teman kita awam. Kita tahu, sudah begitu banyak komentar-komentar dari berbagai tempat bahwa angkatan kita ini sangat luar biasa. Ya, persatuan, persaudaraan antara kita yang memilih hidup menjadi imam dengan teman-teman kita awam itu sangat luar biasa. Romar dikatakan bahwa kita menggarami dengan cara yang sama, tetapi dengan kehidupan yang berbeda. Teman-teman kita awam juga sangat luar biasa. Ya. Kalau Bastian tampil televisi, saudara saya Gusti, demikian juga teman-teman awam yang lainnya, saudara saya Obed, demikian yang lain. Orang selalu katakan itu temannya mereka Romuald. Edi yang di Labuan Bajo itu orang menyebut dia sebagai bupati, saya sebut dia teman. Kalau ini macam Jackie Chan, ya Jackie Chan jadi lenting-lenting begitu. Jangan lupa saya bilang bahwa masyarakat itu jauh di atas segala-galanya. Ya. Karena objek pelayanan kita ini selalu dikatakan itu satu dan sama. Kita menyebut mereka sebagai umat dan ya teman-teman awam atau dari pemerintah menyebut mereka sebagai masyarakat. Dan dalam wajah mereka lah kita menemukan Tuhan. Ya. Sampaikan kepada teman-teman dan kepada umat, dalam hidup ini kita harus memiliki pedoman. Kita dulu waktu masuk tahun rohani, teman-teman novis juga, kita belajar itu sejarah, tonggak sejarah dan pedoman arah. Jadi tonggak itu adalah Tuhan sendiri, dan juga sejarah itu adalah segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dalam reuni ini, dalam beberapa hari pergumulan ini menjadi sangat luar biasa. Ada teman-teman yang mengatakan, karena saya sendiri bersama dengan teman Mas dan mungkin teman-teman lain sudah sejak awal reuni ini saya selalu hadir. Bukan karena saya tidak ada kesibukan di paroki, bukan. Karena bagi saya berjumpa dengan teman itu dan mengingat segala perjuangan, pergumulan dan pergulatan kita itu menjadi suatu kekuatan. Ya, suatu kekuatan sekaligus juga sebagai pedoman arah. Kalau memberkati pengantin, saya selalu mengatakan begini. Pengantin di dunia ini semua orang, semua agama juga mencari pedoman arah. Keluarga Katolik saya bilang pedoman arah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena sekarang ini pengantin ini mereka hanya penting penampilan dari salon ini ke salon itu, lalu mereka lupa bahwa selanjutnya itu pedoman adalah Tuhan Yesus. Dan satu kekuatan kita untuk mengikuti pedoman kita Tuhan Yesus itu adalah doa. Diri, setiap hari saya mendoakan 50 kali Bapa kami untuk jiwa-jiwa dan juga untuk seluruh karya pastoral kita semua. Bukan karya pastoral sendiri, tapi karya pastoral kita semua. Ketika saya mengerjakan proyek apapun, jiwa-jiwa itu sudah datang untuk menolong. Enggak, dalam istilahnya, begitu banyak hati yang terbuka, tangannya terulur. Kalau kita yang hidup kan banyak tipu taku dalam hidup, tipu taku kalau kita ini. Tapi jiwa-jiwa menolong kita secara pasti. Kalau saya di kampung-kampung dulu, karena saya juga sekian tahun di kampung-kampung, saya selalu bilang kepada umat, ya, umat, kekuatan utama hidup ini adalah doa. Ya, ada umat yang mengatakan Romo saya punya doa rosario juga itu ngeri sekali sampai rosario mau terputus. Saya bilang, coba doa salam Maria. Saya tidak tahu juga doa salam Maria. Nah, lalu dia bilang saya berdoa. Ya, itu yang namanya bahwa dalam hidup ini banyak kamuflase. Ya, banyak kamuflase. Dan karena itu, ya setelah reuni ini kita menyadari betul kebesaran dan keagungan Tuhan. Sehebat apapun kita, teman-teman imam, demikian juga teman-teman awam, sehebat apapun kita, tapi Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Dan kita telah menerima jaminan semua itu bahwa Dia selalu menyelenggarakan yang terbaik untuk diri pribadi kita masing-masing, demikian juga dengan karya pastoral kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ingatlah ya Tuhan mereka semua yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami penderitaan karena sakit. Saat rahmat di mana kami sebagai sebuah angkatan bersama teman-teman kami yang memiliki hidup berkeluarga berkumpul bersama di tempat ini untuk menyembah kekuatan baru. Kami mohon
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya kami hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saling menyampaikan salam damai.